Halo, assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama aku Dianisa Salsabila dan sekarang menjabat sebagai Karpus dari Academic Community. Nah, pada video sebelumnya itu kan teman-teman udah nonton nih yang tentang fisiologi dari kardiovaskular. Nah, sekarang aku mau bahas yang tentang vaskularnya aja. Jadi sekarang kita membahas fisiologi vaskular. Nah, jadi di fisiologi vaskular ini kita akan membahas dua topik besar. Topik pertama, nanti kita akan membahas sedikit dulu tentang struktur dari pembuluh darah. Nah, topik yang kedua, nanti kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi aliran darah pada pembuluh darah itu sendiri. Nah, kita masuk ke topik pertama ya. Topik pertama kan kita membahas tentang struktur dari pembuluh darah. Nah, pembuluh darah itu kalau yang arteri itu ada beberapa karakteristiknya. Karakteristik yang dipunyai oleh pembuluh darah ini sesuai dengan fungsi yang dia jalankan. Nah, pertama kita masuk dulu ke topik yang pertama, yaitu struktur dari pembuluh darah itu sendiri. Nah, pembuluh darah itu kan ada arteri, ada vena. Nah, arteri itu dia punya karakteristik lagi nih masing-masingnya, menyesuaikan dengan fungsinya pada saat itu. Nah, pertama, seperti teman-teman lihat di gambar kanan atas, itu ada elastik arteri. Elastik arteri itu adalah arteri yang mempunyai serat elastik atau elastic fiber yang lebih dominan daripada susunan otot polosnya sendiri. Nah, kenapa bisa fiber elastiknya itu lebih banyak? Karena sesuai dengan fungsinya, yaitu nanti dia akan menerima tekanan yang besar ketika ventrikel itu mengeluarkan darah, kan tekanannya besar tuh keluar ke aorta. Nah, itu fungsinya agar nanti dia bisa menampung dari tekanan yang besar tersebut. Nah, jadi salah satu contoh dari elastik arteri itu adalah pada aorta. Lalu, ada lagi karakteristik yang kedua, teman-teman lihat gambar pada di bawahnya, yaitu muscularis arteri atau arteri distribusi atau juga medium size arteri. Nah, arteri ini kebalikan dari yang elastik arteri tadi. Dia mempunyai otot polos yang lebih dominan daripada elastik fibernya. Terus juga di bawah lagi pembuluh darah yang paling kecil, bukan paling kecil sih, nomor 2 kecil adalah arteriol. Nah, di arteriol ini juga dominan otot polosnya, tapi hanya 1 atau 2 lapis otot polos. Nah, pada medium size arteri dan pada arteriol ini, otot polos itu berfungsi agar nanti dia bisa vasokonstriksi atau mengecil diameternya, juga bisa vasodilatasi atau melebar diameternya sesuai dengan kebutuhan jaringan pada saat itu. Jadi kalau misalnya jaringannya tidak terlalu butuh banyak oksigen, dia bisa vasokonstriksi, jadi nggak banyak darah yang lewat ke jaringan tersebut. Tapi kalau misalnya jaringannya lagi butuh banyak oksigen, dia bisa vasodilatasi. Nah, itu dia fungsi otot polos pada medium size arteri dan arteriol. Lalu, yang paling kecil lagi, teman-teman lihat di gambar paling bawahnya itu adalah kapiler. Nah, di kapiler inilah terjadi pertukaran zat antara plasma di pembuluh darah dengan interstisium di sel. Nah, jadi kenapa bisa terjadi pertukaran zat ini? Karena dia hanya tersusun atas satu lapis sel, yaitu endotelial sel dan nanti ada membrana basalisnya. Terus di atas dari kapiler, setelah dia lewat kapiler, nanti gambar sebelah kiri itu kan vena tuh semua isinya. Ada venula, ada medium size vena, ada large atau vena besar. Nah, vena-vena ini strukturnya hampir sama. Otot polosnya lebih sedikit daripada arteri dan diameternya itu lebih besar daripada arteri. Dan juga tekanan yang ada pada vena ini biasanya akan lebih kecil daripada arteri. Next. Oke. Nah, tadi kan ada tuh di slide sebelumnya gambar kapiler yang paling bawah. Nah, di kapiler ini kalau diperbesar, ini dia gambarannya. Nah, gambaran ini ada yang namanya capillary bed. Capillary bed itu yang bentuk jaring-jaring itu. Nah, bentuk jaring-jaring itu adalah capillary bed. Disitulah terjadi pertukaran zat tadi. Nah, di capillary bed ini kita bisa menemukan yang namanya precapillary sphincter. Jadi di situ ada sphincter.
Walaupun kapiler ini tidak mempunyai otot polos seperti medium size arteri dan arteriol, tapi dia mempunyai precapillary sphincter yang fungsinya sama seperti otot polos tadi. Dia bisa vasokonstriksi, dia bisa vasodilatasi, agar bisa mengatur banyaknya darah yang akan melewati atau akan bertukar zat di jaringan tersebut. Terus, selain ada precapillary sphincter, juga ada anastomosis biasanya di capillary bed ini. Ada yang kalau digambar itu kan cuma arteri venous anastomosis, tapi selain itu juga ada arterial anastomosis, ada venous anastomosis. Nanti fungsinya ini mengkompensasi. Jadi misalnya di capillary bed di atas nih, gambar di atas itu precapillary sphincternya vasokonstriksi, jadi darah nggak bisa masuk kan ke jaringan itu, atau malah di sana ada sumbatan misalnya. Nah, ada nih yang mengkompensasinya di bawah, yaitu anastomosis dari arterial venous tadi. Jadi darah akan tetap masuk ke jaringan walaupun capillary bed yang di atasnya terjadi sumbatan. Next. Oke. Nah, topik pertama udah selesai tentang struktur dari pembuluh darah. Kita masuk ke topik yang kedua. Topik yang kedua ini adalah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi aliran darah pada pembuluh darah itu sendiri. Nah, faktor-faktornya itu yang utama ada 2, yaitu pressure atau tekanan. Pressure atau tekanan berarti tekanan yang diperlukan dari pembuluh darah tersebut agar darah bisa sampai di kapiler. Jadi tujuan akhirnya pokoknya darah harus sampai ke kapiler dan melakukan pertukaran zat. Terus yang kedua adalah resistensi. Nah, resistensi ini lawan dari si tekanan tadi. Resistensi inilah yang mengakibatkan darah sampai lambat di kapiler atau malah darah jadi sedikit yang sampai ke kapiler. Nah, di pressure atau di tekanan ini punya 3 komponen yang penting juga. Ada arterial pressure, ada capillary pressure, dan ada venous pressure. Lalu di resistensi ini juga ada 3 komponen yang penting, yaitu vascular resistance, viskositas dari darah, dan turbulensi dari aliran. Nah, satu-satu ini akan kita bahas di slide berikutnya. Next, kita bahas dulu komponen yang resistennya atau yang mengakibatkan hambatan dari aliran darah itu sendiri. Yaitu yang pertama adalah vascular resistance. Nah, vascular resistance ini juga ada 2 komponen pentingnya, yaitu panjang dari pembuluh darahnya dan lebar atau diameter dari pembuluh darahnya. Nah, jadi kalau yang panjang pembuluh darah itu kita nggak bisa diubah-ubah gitu. Maksudnya kalau misalnya pembuluh darahnya panjangnya 5 cm ya tetap 5 cm, nggak bisa diperpanjang dan diperpendek. Nah, semakin panjang pembuluh darah tersebut, maka semakin besar juga hambatan atau resistensi yang akan dialami oleh aliran darah. Karena semakin banyak darah yang akan bergesekan dengan dinding pembuluh darah. Jadi semakin panjang alirannya, semakin banyak gesekannya, berarti semakin banyak juga hambatannya. Terus yang kedua adalah diameter dari pembuluh darah. Nah, diameter pembuluh darah ini dia bisa melebar, bisa memendek, nggak sama kayak si panjang pembuluh darah tadi. Jadi diameternya bisa diperbesar, bisa diperkecil. Nah, ini bisa kita misalkan pada jalan nih, jalan yang sempit sama jalan yang lebar. Jalan yang sempit dan jalan yang lebar ini sama-sama mempunyai jumlah mobil yang sama nih. Kalau misalnya di jalan yang sempit itu pasti mobilnya akan jalan lebih lambat. Sedangkan pada jalan yang lebih lebar itu mobilnya akan lebih mudah pergerakannya, makanya akan lebih cepat alirannya kan atau jalannya. Nah, gitu juga pada pembuluh darah. Kalau pembuluh darahnya itu sempit, maka resistensi yang dialami akan bertambah juga karena alirannya akan melambatkan. Tapi kalau pada pembuluh darah yang lebar, maka resistensinya akan berkurang karena alirannya akan lebih lancar. Dan proses dari vascular resistance ini banyak terjadi di daerah arteriol. Karena di arteriol itu kan punya otot polos nih yang bakal vasokonstriksi, vasodilatasi untuk mengatur berapa banyak darah yang akan masuk ke jaringan tersebut. Next. Lalu poin yang kedua dari resistensi adalah viskositas dari darah. Nah, darah itu mempunyai viskositas atau kekentalan yang 5 kali lebih besar daripada air. Kenapa bisa begitu? Karena di darah itu kan ada protein, ada zat terlarut, ada sel darah itu sendiri. Makanya dia kekentalannya 5 kali lebih besar daripada air. Nah, pada kondisi viskositas darah meningkat, maka resistensi yang terjadi pada aliran darah juga akan meningkat. Karena semakin banyak nih mobil di jalan, berarti kan mobilnya jalan juga semakin desak-desakan, semakin lambat. Itu juga yang terjadi pada pembuluh darah. Semakin banyak zat terlarut di dalam plasma, semakin banyak
darah yang ada pada pembuluh darah, maka semakin besar juga resistensi atau hambatan yang dialami oleh aliran darah itu sendiri. Next. Nah, poin terakhir dari resistensi adalah turbulensi dari aliran. Pada keadaan normal, darah mengalir di pembuluh darah itu pada keadaan yang namanya laminar flow atau aliran yang laminar. Laminar ini adalah kan pembuluh darah bulat nih. Nah, di darah yang kontak dengan dinding pembuluh darah itu biasanya alirannya akan lebih lambat, sedangkan yang di bagian tengah yang nggak kontak pada dinding pembuluh darah itu alirannya akan lebih cepat. Jadi nanti gambaran akhirnya seperti kayak parabola, itu yang namanya laminar flow. Nah, itu pada keadaan normal. Cuman ada pada beberapa keadaan aliran darah ini nggak mulus-mulus saja kayak laminar flow tadi, dia bisa berbontokan satu sama lain. Ini terjadi pada 4 keadaan yang bisa teman-teman lihat nih. Nah, yang pertama adalah kecepatan yang tinggi. Jadi kalau misalnya aliran darah itu terlalu cepat, maka bisa timbul yang namanya turbulensi. Terus juga adanya belokan yang tajam pada sirkulasi. Nah, misalnya pada percabangan arteri, itu kan bercabang tuh. Jadi ntar nabrak percabangannya, maka terjadi turbulensi di sana. Terus ada permukaan yang kasar pada sirkulasi, dan juga yang terakhir adalah penyempitan pembuluh darah yang tiba-tiba. Jadi tadinya dia lebar terus lewat darah dan dia menyempit, maka itu akan ada aliran yang bertuburkan satu sama lain sehingga menimbulkan turbulensi. Dan turbulensi ini meningkatkan resistensi dari aliran darah pada pembuluh darah. Next. Oke, komponen tentang resistensi atau tahanan atau faktor yang menghambat dari aliran darah udah selesai. Kita lanjut ke komponen berikutnya. Komponen yang pertama tadi yaitu pressure atau tekanan. Nah, tekanan ini tadi kan ada 3 nih, ada arterial pressure, ada capillary pressure, ada venous pressure. Kita masuk yang pertama yaitu arterial pressure. Nah, teman-teman bisa lihat pada grafik itu kan ada yang berwarna orange, kan naik turun tuh. Nah, fase yang naiknya itu kan ada tulisannya sistol. Nah, sistol ini adalah fase di mana ventricle berkontraksi untuk mengeluarkan darah ke aorta. Nah, tekanannya itu berkisar pada 120 mmHg pada keadaan normal. Nah, di bawahnya kan ada tulisannya diastolik. Nah, diastolik ini adalah tekanan minimal yang terjadi ketika fase relaksasi dari jantung. Itu berkisar sekitar 80 mmHg. Nah, selisih antara sistolik yang paling tinggi itu dan diastolik yang di bawah itu namanya adalah pulse pressure. Nah, pulse pressure ini dia akan berkurang seiring bertambah jauhnya pembuluh darah itu dari jantung. Nah, jadi ketika pada masih di aorta, masih di medium size artery, ketika di small artery seperti pada gambar itu kan masih ada nih kurva ya naik turun karena dia masih dipengaruhi oleh detak atau beat dari jantung itu sendiri. Nah, ketika udah tambah jauh, udah ke arteriol, udah ke kapiler, udah ke vena, itu tidak dipengaruhi oleh beat dari jantung lagi karena tekanannya udah mulai berkurang seiring dengan menjauhnya pembuluh darah tersebut dari jantung. Nah, di arterial pressure ini ada poin yang penting, yaitu namanya mean arterial pressure atau singkatannya PA. Ini adalah tekanan minimal yang diperlukan oleh pembuluh darah yang besar pada tubuh kita. Jadi aorta, medium size artery yang seperti itu. Nah, dia memerlukan tekanan minimal sebesar 100 mmHg agar darah itu bisa sampai ke kapiler dan bisa melakukan pertukaran zat. Karena kalau kurang dari 100 mmHg, ada kemungkinan nanti darahnya nggak sampai kapiler. Karena kan tekanannya rendah nih, nggak sampailah ke kapiler dan tidak terjadi pertukaran zat di sana. Dan si mean arterial pressure ini dipengaruhi oleh 2 faktor utama, yaitu cardiac output. Untuk cardiac output itu apa? Mungkin teman-teman bisa lihat di video sebelumnya tentang fisiologi kardiovaskular, dan juga dipengaruhi oleh TPR atau total peripheral resistance. Nah, ini udah kita jelaskan di atas tadi yang faktor-faktor yang mempengaruhi hambatan dari pembuluh darah. Next. Jadi pada mean arterial pressure ini kan dipertahankan nih agar tekanannya 100 mmHg agar darah bisa sampai ke kapiler. Terjamin nih akan terjadi darah sampai kapiler dan terjadi pertukaran zat di sana dalam tekanan 100 mmHg ini. Nah,
pasti ada beberapa keadaan yang membuat 100 mm Hg ini jadi bergeser, entah itu dia tambah tinggi atau itu dia tambah rendah, pokoknya bergeser dari 100 mm Hg. Nah, tubuh berusaha agar perubahan-perubahan yang terjadi tersebut tidak signifikan dan tetap bisa dipertahankan pada angka 100 mm Hg. Nah, regulasi-regulasi ini ada yang bersifat lokal, ada yang bersifat neural mekanisme, ada yang bersifat endokrin. Nah, kalau yang lokal ini mandiri nih, si pembuluh darahnya sendiri yang menyesuaikan diri. Jadi tadi kan pada awal ada tuh yang namanya precapillary sphincter. Nah, precapillary sphincter inilah yang nanti menyesuaikan. Kalau misalnya butuh banyak nih O2-nya di jaringan, berarti dia bakal vasodilatasi agar oksigen banyak masuk, darah banyak masuk. Sedangkan kalau misalnya jaringan ini nggak perlu banyak oksigen nih, berarti nggak perlu banyak darah nih yang ngalir ke sana, makanya dia bisa vasokonstriksi. Jadi dia mandiri ngatur, makanya namanya lokal, yang dia berada di pembuluh darah itu sendiri. Pada saat aktivitas berat, itu kan kebutuhan oksigen meningkat nih, maka mau nggak mau si sphincter precapillary ini harus vasodilatasikan agar darah banyak masuk ke kapiler dan terjadi pertukaran, sehingga jaringan tetap mendapatkan O2. Tapi ketika si semua sphincter precapillary ini udah vasodilatasi, tetap aja tekanannya itu nggak memadai untuk terjadi pertukaran di capillary bed tadi. Makanya di situ mulailah bertindak si neural mechanism dan endocrine factor. Neural mechanism ini namanya neural berarti dia berada nanti di otak, khususnya di medula oblongata. Jadi di sana akan ada pusat pengaturan vaskular di sana, dan sifatnya ini adalah short term, jadi cuma jangka pendek. Terus kalau misalnya di endocrine factor ini, endocrine factor itu yang utamanya ada di pituitary gland dan juga di suprarenal gland. Di situ dia akan mengeluarkan hormon-hormon agar tekanan darah bisa kembali normal. Nah, di sana dia bersifat long term atau jangka panjang karena hormon kan akan beredar terus di sirkulasi, makanya dia bisa bersifat lama. Next. Tadi ada kan yang neural mechanism sama yang endocrine factor. Jadi kita masuk ke yang pengaturan pertama, yaitu neural control. Nah, yang neural control ini dia ada di medula oblongata, udah disebutkan tadi kan. Fokusnya di sana ada namanya cardiovascular center. Jadi ada suatu bagian di medula oblongata itu yang namanya cardiovascular center. Dan di cardiovascular center ini ada lagi dia komponennya di dalam itu. Ada yang cardiac center, ada yang vasomotor center, jadi yang ngatur ke jantungnya dan yang ngatur ke pembuluh darahnya. Nah, di cardiac center ini dia lebih mengatur tentang cardiac output, lebih memodifikasi pada faktor cardiac outputnya. Sedangkan pada vasomotor center itu dia baru kontrol bagaimana pembuluh darah itu vasokonstriksi dan vasodilatasi. Nah, di cardiac center ini nih ada yang namanya cardio acceleratory center. Kalau namanya juga akselerasi berarti dia memacu dari si kerja jantung. Nah, juga ada yang namanya cardio inhibitory center. Inhibitor berarti dia menghambat atau melambatkan dari kerja si jantung ini. Nah, cardiovascular center ini dia punya reseptor-reseptor, kan dia tadi di medula oblongata nih. Sebelum sinyalnya sampai nih di medula oblongata, dia punya komponen lain. Komponen lainnya itu bisa bersifat baroreseptor, bisa bersifat kemoreseptor. Nah, jadi ada dua lagi mekanismenya, yaitu baroreseptor refleks dan kemoreseptor refleks. Next. Yang pertama, baroreseptor refleks. Nah, baroreseptornya itu sendiri namanya juga reseptor, berarti dia akan menerima sinyal-sinyal bahwa ini tekanan darahnya terlalu tinggi deh, atau ini tekanan darahnya terlalu rendah deh. Nah, itu terdapat reseptornya di carotis sinus, namanya carotis sinus. Nah, di carotis sinus ini letaknya kan ada arteri carotis nih. Arteri carotis kan bercabang eksterna, interna. Nah, pangkal dari percabangan yang di bagian interna di situ terdapat carotis sinus. Terus juga ada aortic sinus. Nah, yang aortic sinus ini terdapat pada pangkal aorta bagian ascendent. Nah, mekanismenya gimana? Nah, teman-teman bisa lihat di diagram itu kan di tengah-tengah tulisannya adalah hemostasis, jadi pada keadaan normal. Nah, kita masuk ke bagian atas dulu, gambar yang A di atasnya. Yang warna kotak warna oranye itu kan terjadi gangguan nih dari hemostasis, yaitu meningkat tekanan darahnya. Padahal kita nggak perlu tekanan darah yang setinggi itu agar kapiler bisa terisi gitu kan. Nah, makanya tekanan darah yang meningkat tersebut kita harus turunkan tujuannya. Kan terbaca nih tekanan darahnya kayak terlalu tinggi nih, kata si baroreseptor tadi yang ada di
karotis sinus maupun aorta sinus. Nanti dia akan menghantarkan sinyal ke medula oblongata, dan di medula oblongata tadi dia akan menstimulasi si kardioinhibitori. Kenapa nggak kardioakselerasi? Karena kan tadi tekanan darahnya tinggi. Jadi kalau misalnya diakselerasi lagi, jantungnya tambah tinggi dong tekanan darahnya. Maka di sini kita hanya perlu yang kardioinhibitori. Yang vasomotornya, vasomotor center juga nggak distimulasi. Karena kalau distimulasi nanti dia vasokonstriksi tambah tinggi dong tekanan darahnya. Makanya tidak distimulasi. Nah sini yang terstimulasi hanya di kardioinhibitori. Di kardioinhibitori center ini dia nanti akan menstimulasi saraf parasimpatik, dan saraf parasimpatik ini nanti akan menurunkan kerja dari si jantung sehingga kardiak outputnya menurun, dan juga akan membuat si vasodilator dan juga akan membuat pembuluh darah vasodilatasi. Jadi nanti tekanan darahnya bisa normal kembali, bisa turun kembali, dan kembali ke keadaan hemostasis. Nah itu diagram yang di atas nih, pada keadaan tekanan darahnya naik. Nah sekarang pada keadaan yang tekanan darahnya turun. Jadi kalau tekanan darah turun dari 100 mm Hg nih, MAP-nya turun dari 100 mm Hg. Nggak terjamin dong darah itu akan sampai ke kapiler dan jaringan akan mendapatkan oksigen, nggak terjamin. Makanya kita perlu untuk menaikkan tekanan darah itu. Nah, si baroreseptor menerima sinyal bahwa tekanan darahnya rendah, berarti harus dinaikkan. Dinaikannya dengan menstimulasi siapa? Berarti kita harus menstimulasi kardioakseleratori dan vasomotor center, agar nanti si kardioakseleratori itu meningkatkan kerja jantung sehingga kardiak outputnya meningkat, dan dia juga menstimulasi pembuluh darah agar vasokonstriksi sehingga nanti tekanan darahnya bisa dinaikkan dan bisa naik lagi, terjaga lagi di 100 mmHg tadi, dan terjaminlah bahwa darah akan sampai ke kapiler dan mengalami pertukaran zat. Next. Nah, kalau tadi yang baroreseptor refleks itu reseptornya menerima rangsangan dari tekanan tinggi, tekanan rendah. Sekarang ada yang namanya kemoreseptor. Kemo berarti dia mendeteksi perubahan pada zat-zat. Misalnya kalau pada kasus ini terjadi pada bagan ini terjadi penurunan dari O2, penurunan dari pH darah, dan peningkatan dari CO2. Berarti nanti tujuan akhir kita apa? Kita harus menaikkan kadar O2 tadi yang kurang dan mengeluarkan CO2 yang berlebih tadi kan. Karena kalau CO2 berlebih, maka pH darah akan turun. Jadi di sini akan dirangsang si kardioakseleratori dan vasomotor center di medula oblongata tadi. Jadi kalau terangsang berarti kardiak outputnya akan meningkat. Tujuannya apa? Agar oksigen atau darah cepat sampai nih ke jaringan, karena tadi kan kekurangan O2 ceritanya. Terus kalau misalnya vasomotor center ini terstimulasi, kan vasokonstriksi, berarti darah juga akan cepat sampai di jaringan yang membutuhkan tersebut. Dan juga selain itu juga distimulasi si respiratory centernya, karena tadi kan CO2-nya banyak nih di dalam darah, berarti tubuh harus mengeluarkan CO2 itu. Salah satu caranya adalah dengan mengeluarkan melalui pernafasan. Makanya di situ pernafasan seseorang akan cepat karena terangsangnya respiratory center tadi, dan keluarlah CO2 dan keadaan kembali ke hemostasis. Nah, di kemoreseptor tadi kan kalau yang baroreseptor ada di sinus karotis sama di aortic sinus kan. Kalau di kemoreseptor juga ada di karotik badis namanya, bukan sinus tapi badis. Letaknya di mana? Ya dekat-dekatan sama karotik sinus tadi. Juga ada aortic badis, letaknya dekat-dekatan juga sama aorta sinus tadi. Dan juga ada lagi kemoreseptor yang di medula oblongata sendiri. Ini khusus untuk mendeteksi perubahan kimia, O2, CO2, pH, dan zat-zat lainnya di cairan cerebrospinal. Jadi kalau yang di darah itu ada karotik badis dan aortic badis di pembuluh darah maksudnya, sedangkan di medula oblongata itu ada lagi reseptor khususnya untuk mendeteksi perubahan di cairan cerebrospinal. Next.